Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah, NPM 2112559 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 1 di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya ingin menerangkan atau menjelaskan. Yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca dan apa bedanya dengan membaca biasa? Perbedaannya ialah bisa dilihat dari teknik membacanya. Bisa membaca itu mudah, bahkan rata-rata orang Indonesia bisa membaca. Tetapi jika keterampilan membaca itu memerlukan keahlian khusus dan teknik-teknik yang harus diperhatikan. Contohnya seperti membaca biasa dan membaca berita itu berbeda. Jadi membaca biasa dan membaca berita itu berbeda. Kemudian keterampilan membaca puisi dan membaca berita itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu dilihat oleh teknik membacanya. Jadi keterampilan membaca itu mempunyai teknik yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi membaca kritis dan membaca biasa. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Jadi untuk mendapatkan teknik keterampilan membaca, kita harus membaca dengan kritis atau memahami bacaan secara detail. Bedanya dengan membaca biasa yaitu kalau membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan menyimpulkan atau merangkum dari isi bacaan. Jadi perbedaan antara membaca kritis dan membaca biasa yaitu dalam memahami suatu bacaan. Nah, jadi perbedaan antara kedua tadi yaitu membaca kritis dan membaca biasa, yaitu membaca kritis tadi yaitu memahami, mengkritisi, menganalisis, mengkritisi dan memahami secara keseluruhan dan mendalami isi sang penulis. Sedangkan membaca biasa adalah untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan atau rangkuman. Jadi membaca kritis itu bukan hanya sekedar membaca saja, namun perlu keahlian khusus untuk membaca. Nah, untuk mengetahui teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis ini, saya akan menjelaskan sebuah teknik membaca yang disingkat atau yang dinamakan dengan SQ3R. Apa itu SQ3R? SQ3R adalah singkatan dari S, yaitu survei, kemudian Q adalah question, kemudian R yang pertama adalah read, R yang kedua yaitu reset, dan R yang ketiga review. Jadi itu singkatan dari SQ3R.
Lalu apa saja langkah-langkah SQ3R? Langkah-langkah yang pertama adalah survei. Misalnya kita dihadapkan dengan satu buah buku, yang mana satu buah buku itu kita harus membaca dengan kritis. Maka langkah yang pertama adalah survei. Apa yang harus kita lakukan dengan survei? Survei yang harus kita lakukan pada saat survei untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang kita baca. Dalam survei, langkah-langkah yang kita baca adalah yang pertama adalah satu, judul buku, yang kedua, pendahuluan, yang ketiga, membaca yang dicetak tebal atau membaca heading, yang keempat, membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir buku. Nah, jadi tadi langkah-langkah survei ada 4 macam, yaitu judul buku, yang kedua pendahuluan, yang ketiga membaca heading, yaitu membaca yang dicetak tebal, yang keempat atau yang terakhir membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir buku. Baiklah, jika sudah kita lakukan langkah-langkah yang tadi, itu adalah survei. Langkah yang kedua setelah survei yaitu question. Apa itu question? Question artinya pada saat kita membaca itu, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Contohnya apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, dan lain-lain. Ingat 5W 1H. Kemudian setelah dilakukan question, kita akan masuk dalam langkah read. Bagaimana kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lakukan. Kemudian riset ini dilakukan ketika sudah selesai kita mencari pertanyaan, kemudian mencari jawaban, yaitu stop. Dengan artian stop di sini, benarkah semua pertanyaan yang mereka lakukan, apakah ada jawabannya di dalam jawaban dia? Kalau tidak menemukan, maka kembali ke bagian awal, yaitu membaca ke bagian awal. Setelah menemukan jawaban, lalu yang dilakukan si pembaca ialah mentes daya ingat. Misalnya bukunya ditutup, apakah masih ingat tentang pengertian, apakah ingat atau lupa. Itulah yang dinamakan riset. Jadi riset itu adalah mengingat kita untuk membaca kembali apakah benar yang kita baca atau tidak. Setelah selesai melakukan survei, question, read, dan riset, maka langkah selanjutnya melakukan review. Yang mana review ini adalah mengembalikan bacaan kita
apakah benar-benar mendapat jawaban atau tidak. Lalu kita melakukan kritik atau isi yang kita baca. Nah, setelah kita melakukan SQ3R, kita dapat mencari apakah benar-benar cerita yang kita baca tadi adalah mitos atau hayalan, apakah fakta, apakah hanya imajinasi. Jadi kita harus mencari informasi yang benar. Jadi dalam membaca kita harus mempunyai tidak mudah percaya atau hati-hati saat membaca buku. Jadi kita tidak akan sembarangan percaya untuk membaca buku yang kita baca. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu keterampilan berbahasa. Untuk bisa berbahasa yang berkualitas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas diri, yang kedua, kualitas materi, dan yang ketiga, kualitas penyampaian. Jadi, untuk berbicara berkualitas, kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu kualitas diri kita, kualitas materi, dan kualitas penyampaian. Itu penyampaian materi yang akan kita sampaikan supaya berkualitas. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kualitas diri. Yang pertama ialah menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik. Bisa disebut dengan inner beauty. Jadi, tingkatkan kualitas diri Anda yang paling menarik atau inner beauty tadi. Yang kedua, fokus pada pendengar kita, tetapi bagaimana caranya memuaskan para pendengar. Para pendengar itu mempunyai tipe yang berbeda-beda, seperti tipe visual. Tipe visual itu yaitu seperti penampilan, pelafalan, atau orang yang salah bicara, atau memperhatikan orang yang terlihat, atau memperhatikan orang yang terlihat ada, yaitu visual tadi, yaitu contohnya seperti melihat dari penampilan, pelafalan, atau yang salah bicara. Ada lagi tipe logika. Tipe logika ini artinya dia memperhatikan tentang apa yang kita sampaikan. Artinya bisa mengoreksi apakah ada kesalahan yang kita sampaikan atau penyebutan salah kata. Jadi yang saya sebutkan tadi ada 2 tipe, yaitu tipe visual dan tipe logika. Kemudian ada lagi tipe pendengar, tipe perasaan. Nah, berarti orang ini tipikal yang emosional. Kemudian ada lagi orang yang tipe imajinatif dalam mendengarkan materi yang kita sampaikan. Imajinasi yaitu orang yang membayangkan oleh tipe dengan tipe pendengar yang bahagia
ataupun bersemangat sehingga menjadi terampil. Harus memahami tipe-tipe yang berbeda, bagaimana cara penyampaian yang bisa memuaskan tipe pendengar sehingga tidak bosan. Jadi tipe-tipe yang saya jelaskan tadi, ada tipe pendengar yaitu dia memiliki perasaan atau emosional. Kemudian tipe imajinatif yaitu tipe yang suka menghayalkan apa yang kita sampaikan tadi, yaitu membayangkan. Ada lagi tipe pendengar yang bahagia ataupun bersemangat, yaitu orang yang mendengarkan yang kita sampaikan itu bahagia atau bersemangat, yang bisa memuaskan dirinya untuk yang kita sampaikan, sehingga orang itu tidak bosan. Selanjutnya, menguasai proses tentang kepercayaan diri. Jadi tipe-tipe orang pendengar tadi ada tipe filosofi, tipe visual, tipe pendengar yang tipe perasaan, tipe yang emosional tadi, dan ada tipe imajinatif dan orang yang membayangkan, dan ada juga tipe orang yang bersemangat dalam mendengarkan penyampaian kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.